istiqomah, masya Allah, nggak lepas ke masjid subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, bisa pokoknya 5 waktu di masjid. Ini jomblo luar biasa. Bawa ke rumah lah, dia besok saya bawa ke rumah, dibawalah sama kakeknya, ketemukan sama cucunya apa. Assalamualaikum, cu. Waalaikumsalam. Ini yang kakek janjikan buat calon imam kamu. Yang dibawanya saudara kakeknya. Jomblo juga sudah muda dia. Ya, kayak gini-gini juga kali kek. Makanya kalau dulu tuh kasih spesifikasi yang jelas. Jomblo rentang usia sekian sampai sekian. Jangan bawa 70 tahun, 3 tahun nikah mati nanti. Begitu ya, masya Allah. Maaf ya bercanda sih. Begitu ya. Pemimpin yang adil. Yang kedua, kriteria pemimpin adil apa? Siasatut dunya biddin, ngurus dunia, masalah dunia dengan agama. Ya, membawa agama untuk urusan dunia. Ekonominya dia pakai syariah, begitu ya. Ngurus politiknya juga pakai syariah. Segala macam kepentingan dunia dia urus dengan agama. Tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Hari ini banyak pemimpin itu yang sekuler, Pak. Agama dia pakai cuma buat di masjid, agama dia pakai cuma buat di pengajian, agama dia pakai cuma buat di kawinan, di kuburan. Ya, sedangkan kalau berpolitik, berekonomi dan sebagainya dia nggak mau pakai agama. Itu yang salah. Juga ada orang Pak, pemimpin juga banyak yang memilih-milih syariah, ini nggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu kaffah, seluruhan, menyeluruh, enggak boleh pilih-pilih, enggak boleh prasmanan. Ya, mana enggak ada kue di sini ya. Bapak suka risol, Bapak ambil risol. Bapak enggak suka martabak, Bapak singkirkan martabak. Enggak bisa. Kalau sepiring itu Bapak makan semua, itu berislam, menyeluruh semua diambil. Ini ada pemimpin, Pak. Dia sama sholat boleh lah, enggak masalah. Puasa enggak masalah. Yang paling senang sama zakat, senang dia. Infak sedekah senang dia. Umroh haji senang dia karena ada inti. Ada kempeng, ada duitnya. Ya. Kalau ngomong jihad takut, ngomong khilafah takut. Ya. Itu sampai dibilang makar lah, radikal dan sebagainya, itu bohong, Pak. Tidak ada seperti itu. Kita umat Islam cinta Indonesia. Kita umat Islam yang merebut Indonesia dari penjajah. Kalau kita dapat takbir, kita tidak akan merdeka, betul? Takbir. Kita yang paling punya sama Indonesia, Pak. Pemilik saham terbesar Republik ini itu umat Islam, betul? Tidak mungkin kita mengubah Indonesia, enggak? Ya, itu fitnah tiap hari, Pak. Kami yang vokal kayak gini, Pak, difitnah radikal macam-macam. Sampai terakhir ada kata-kata good looking, itu nyerang saya itu, Pak. Saya kemarin di TV1 mau dipertemukan sama Menteri Agama tapi nggak jadi. Ya, ketemu akhirnya sama dirjennya. Saya mau tanya itu, kenapa ngomongnya good looking? Ya, dia kata beliau ya, orang-orang yang good looking, kalau good looking itu relatif ya. Good looking itu yang baik akhlaknya, Qurannya bagus, bahasa Arabnya bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran, itu terindikasi calon teroris. Betul nggak? Enggak. Ya Allah, Bu, Pak, kita punya anak dipondokin, di rumah tahfizkan supaya ngapal Quran, masa dibilang calon teroris, sakit hatinya? Sakitnya tuh di sini. Ya Allah, saya punya rumah tahfiz, saya punya pondok yatim hafal Quran, masa anak saya dibilang calon teroris? Enggak boleh begitu. Ya mungkin ada dulu teroris yang soleh katanya, tapi kalau orang soleh nggak mungkin bunuh diri, nggak mungkin. Itu fitnah keji buat umat Islam. Jadi selama ini tuh Pak Menteri tuh hobinya jualan radikal. Kalau saya tantang untuk berdebat, kadang-kadang nggak pernah ketemu saya. Terus sertifikasi ulama, hadir saya bilang. Ya, teman-teman saya sudah sepakat di grup kami yang tergabung di Mudafes, di Muslim itu nggak ada buat apa? Sertifikasi lah. Saya yang mensertifikasi ulama, ustaz itu cinta jamaah, betul? Kalau udah saya bawa sertifikat, saya bawa ijazah lah, bawa pengesahan dari kementerian. Bapak Ibu nggak mau dengar, Bapak Ibu nggak hadir, betul? Yang mencintai ustaz ulama itu jamaahnya, nggak perlu sertifikat dari pemerintah.
Saya khawatir ketika nanti ada sertifikasi itu untuk menyeragamkan narasi berdakwah. Pokoknya kalau dakwah itu harus begini ya. Kalau ngomong itu ngomongnya sholat boleh, ngomongin puasa boleh, ngomongin tajwid tahsin boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sentil politik dikit, tidak boleh ya. Jangan sentil ekonomi Islam, tidak boleh ya begitu. Saya khawatir seperti itu. Kalau kami ngomong dibatasi Pak, kalau kami ngomong itu dikendalikan, disetir, dikasih skrip, skenario itu, lalu siapa yang menyambung aspirasi umat ini? Kalau kami sudah mewakafkan diri kami untuk umat, hari ini saya punya cita-cita doakan saya ingin mati dalam keadaan berdakwah. Bapak dakwah, bapak nggak dakwah mati. Ya, mending saya dakwah, mending saya menggunakan benar. Bapak diam saja, bapak mati. Bapak lantang, bapak juga mati. Ya, wakafkan diri kita untuk agama kita. Punya cita-cita itu yang mulia. Jangan yang saya mah cukuplah punya istri yang cantik, punya rumah mewah. Itu sederhana, jangan seperti itu. Ya, seorang namanya itu punya cita-cita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam rangka membebaskan Al-Aqsa Tabril. Punya cita-cita itu yang tinggi. Jangan cuma ya saya mau bisa kerjakan orang lah, bisa jadi ASN lah, itu terlalu kecil. Anak muda tuh harus visinya tinggi. Akhwat, kalau cari anak muda, cari calon imam itu jangan yang standar STD, jangan. Harus punya visi misi. Apa visinya? Akhirat bro, Mbak Sis. Takbir. Itu, ya. Ready stop. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk kebangkitan umat ini kita butuh al-imamul adil. Saya nggak tahu siapa saja di sini cabutnya. Pokoknya pilih yang paling cinta sama ulama, cinta sama masjid, cinta sama Islam. Siapapun itu pilih, saya doakan semoga Jambi ini mendapatkan al-imamul adil. Amin. Apa doanya? Ba'da sholat silakan imam dipimpin. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah. Janganlah engkau timpakan pada kami ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Seorang pemimpin yang tidak takut kepada engkau ya Allah dan tidak sayang kepada kami. Kita minta seorang pemimpin yang takut sama Allah nomor satu. Kalau sudah takut sama Allah, dia nggak boleh macam-macam. Ya, dia nggak takut sama KPK, dia nggak takut dengan yang lain, dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala dan sayang sama umat Islam, sayang sama umat ini, Masya Allah. Al-imamul adil. Yang kedua, faktor kebangkitan umat Islam itu pemuda, anak muda, antum semuanya. Kalau orang tua disuruh berjihad, ayo jihad, iya, dan begitu. Anak-anak muda ini calon-calon pejuang, calon-calon muda. Bapak, ibu sekalian, bapak-bapak pengurus masjid, tugas antum semua ini apa? Meregenerasi, mengkaderisasi para anak muda supaya jadi pada pecinta masjid. Kalau bapak nanti sudah nggak ada, bapak sudah meninggal dunia, bapak nggak khawatir karena saya punya anak, punya cucu yang cinta masjid. Jangan sampai bapak nggak ada, masjid itu kosong. Salah satu tanda kiamat ketika masjid itu kosong. Salah satu tanda kebangkitan Islam ketika jamaah sholat subuh masjid ini sama seperti jamaah sholat Jumat. Bisa menghidupkan masjid ini. Siap menghidupkan masjid ini. Siap. Siap meramaikan berjamaah di masjid ini. Siap. Siap meramaikan subuh di masjid ini. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Apa janjinya? Siap. Islam sudah ramai ya. Ini masih belum ramai sekali. Kenapa? Karena umat Islam ini katanya kalau mau lihat umat Islam itu lihat pada waktu subuh. Ya. Saya kalau lihat orang beriman itu lihat pada waktu subuh. Kalau mau lihat Muslim lihat waktu Lebaran. Ya, gitu ya. Wah, Idul Fitri, masya Allah sampai kemana-mana. Lugar kemana-mana. Saya pas subuh 1 hari di sini berapa kali satu hari? 6 kali. Tapi isinya orang tua orang muda campur ya. Ya. Kalau orang tua jangan bangga. Baris pertama, dari mulai imam orang tua, muadzin orang tua, yang komang orang tua, imamnya kakek-kakek, makmum baris pertama, 2, 3 semua kakek-kakek. Anak muda ya kemana? Ya, kita butuh anak-anak muda. Kalau kakek-kakek, bapak-bapak yang sudah sepuh, mesti sudah wajar Pak. Memang sudah waktunya. Kalau bapak ngedugem itu yang belum bilang.
Sudah harus tobat. Fitrahnya manusia itu makin berumur makin dekat dengan Allah, betul Pak ya? Kalau makin tua makin jari, nah ini dia tempuhnya sekali. Cuma batang kali sana. Anak-anak muda, ada saya minta anak-anak muda itu ngomong itu ya, istiqomah. Kita semua anak muda. Wasyabun nasyafi ibadatillah masuk ke nomor 2, anak-anak muda. Nomor 3, faktor kebangkitan umat Islam adalah masjid, Pak. Masya Allah, ini. Bukan sekedar masjid, tapi masjid peradaban. Masjid yang menjadi senter kegiatan umat Islam. Di masjid semua boleh dilakukan, Pak. Hari ini ada orang berupaya untuk mengkerdilkan fungsi masjid. Masjid itu cuma buat sholat aja deh sama ngaji, jangan buat ngapa-ngapain. Ini mulanya namanya sokor berani. Dari zaman dulu penjajahan sampai sekarang itu doktrin masih masuk, Pak. Jangan pakai masjid ngomongin politik, jangan pakai masjid ngomongin ekonomi, jangan pakai masjid ngomongin kebangkitan. Jangan. Masjid itu buat sholat, buat ngaji, tadarusan, yasinan, tahlilan, maulidan, belajar Quran, cuma segitu aja. Ini salah besar. Masjid digunakan Rasulullah SAW untuk membicarakan semua yang berhubungan dengan Islam. Ngomongin ekonomi, ngomongin politik, sampai ngomongin strategi perang, itu semua deh. Politik ngomong di sini. Yang penting jangan kampanye. Makanya saya nggak nyebut nomor tadi ya. Nomor 20 nggak ada di sini. Nggak ada. Sampaikan kriteria. Siasat syariah itu bagian dari syariah, Pak. Politik Islam itu bagian dari syariah. Jangan dikerdilkan. Hari ini, Pak, ulah para liberalis juga membuat apa umat Islam itu jauh dari politik. Apa kata mereka? Umat Islam jangan masuk politik. Kenapa? Politik itu kotor, korupsi, selingkuh dan sebagainya. Akhirnya orang-orang baik, orang-orang soleh itu lari, Pak, nggak mau mendekati politik. Ketika orang-orang baik lari, siapa yang mengisi politik? Orang-orang jahat, orang-orang serakah, para bandit, para maling, para begundal masuk semua politik yang mereka akan mengeruk kekayaan sebesar-besar untuk diri sendiri dan keluarganya dan golongan. Bapak ibu sekalian, bapak punya anak yang soleh, anak yang baik, dorong boleh masuk politik. Para ustaz masuk politik boleh, yang penting kuat. Ini sayangnya banyak orang-orang baik, orang-orang soleh yang masuk politik dan kuat di tengah jalan. Ada teman saya, Pak, nggak boleh sebut merek, nggak boleh sebut nama, ada partai ustaz ya, ustaz didorong orang baik. Tapi ketika dia masuk ke lingkungan politik, dia nggak kuat, Pak. Tergoda untuk korupsi, di penjara. Cerita saya sedih, Ustaz. Saya menyesal, saya sedih, Pak. Akhirnya apa? Reputasinya hancur. Yang tadinya Ustaz sekarang narapidana, mantan koruptor. Makanya antum kalau masuk politik harus kuat. Ya, orang baik harus masuk politik, tapi harus kuat di situ. Kuat godaan, kuat tahan godaan. Kan memang berat. Ya, jangan sampai politik kita semua dikuasai orang-orang jahat. Saya lebih senang, Pak, ada pengurus masjid yang masuk ke politik. Kalau ketua DKM ini, Bapak Ketua mau nyalonin pilih. Masya Allah, Pak Ketua masjid ini orang-orang ikhlas. Kenapa? Pengurus masjid kan nggak digaji, Pak, betul, Pak? Nggak ada gajiannya. Siapa yang gaji? Allah. Orang ikhlas ngurus masjid, ngurus umat. Orang yang ikhlas kayak begitu jadi pemimpin cocok. Betul? Kita harus punya orang-orang soleh di politik supaya kita nggak dikuasain terus. Karena di Indonesia ini semua pakai politik, semua pakai politik. Nggak ada yang nggak pakai politik. Ya, jadi pilih pemimpin adil. Masjid boleh bicarakan politik, yang penting jangan kampanye. 1, 2, 3 sudah. Nomor 4, faktor kebangkitan umat Islam adalah ukhuwah Islami. Tadi dibaca sama ibunda kita, ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Haram hukumnya kita berpecah belah. Ukhuwah Islamiyah, Bro. Antum beda guru, beda pondok, beda pengajar, bahkan beda manhaj sekalipun itu jangan gontok-gontokan. Bapak juga mohon maaf karena banyak kasus, Pak, di masjid ini pecah, Pak.
Kenapa? Yang satunya pengen kunut, yang satunya nggak kunut. Itu sampai nggak mau tegur-teguran. Yang satunya pengen maulid, yang satunya nggak mau sapa-sapaan. Gara-gara masalah furu'iyah, masalah cabang. Islam itu ada usul, ada furu'. Kalau usul harus sama kita. Tapi ketika masalah furu', yang cabang itu boleh kita berbeda, bertoleransi. Yang mau silakan. Makanya kalau di tempat kami itu ada 2 imamnya. Yang satu kunut, satu enggak. Ketika imamnya kunut, sebaiknya yang nggak biasa kunut ikut kunut, jangan diam. Sunnahnya demikian. Imam kunut, kita kunut. Pas imamnya nggak kunut, yang kunut jangan kunut sendirian. Ingat dulu, ya. Kalau pas imamnya nggak kunut, yang kunut ikut imam sujud, jangan kunut sendirian. Kan indah kayak gitu, betul Pak? Betul. Kita contoh sama imam madhab, Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Imam kita, beliau berkunut, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, Hambaliyah. Itu banyak dipakai di Saudi dan Timur Tengah. Ya, yang nggak kunut, beliau itu punya murid menyelisihi gurunya. Masya Allah, gurunya Imam Syafi'i itu berkunut, muridnya tidak berkunut. Kalau gurunya orang Jambi, Pak, oh ini murid kualat ini pasti. Berani-beraninya tentang guru. Hendak Imam Syafi'i membolehkan muridnya untuk berbeda pendapat. Masya Allah, yang gurunya kunut, muridnya nggak kunut, bahkan ini saking toleransinya. Produknya dalam sebuah kisah yang luar biasa. Imam Syafi'i, Muhammad Idrus Asy-Syafi'i, beliau akan mendatangi muridnya. Ya, kasih kabar, manggil ke muridnya, Ahmad gitu ya, Ahmad bin Hambal ya. Soalkan, jadi bahasa saya ya. Ahmad ya, bolehlah saya berkunjung ke tempatmu, ke tempat kau? Boleh berkunjung, Masya Allah, dengan senang hati, Masya Allah, senang mau dikunjungi sama gurunya. Mau datang ke pondoknya Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu Imam Syafi'i gurunya akan berkunjung ke tempatnya, kumpulkan semua muridnya, mengumpulkan semua muridnya. Muridku, besok guru besar kita, guru saya, guru antum semua, Imam Muhammad Idrus Asy-Syafi'i akan berkunjung ke pondok kita. Kita tahu beliau itu berkunut, sedangkan kita di sini tidak kunut. Bagi antum semua yang belum hafal doa kunut, hari ini hafalkan doa kunut. Hari ini hafalkan doa kunut. Besok kita akan minta beliau memimpin sholat subuh. Kita akan ikut kunut bersama beliau. Kata Imam Ahmad kepada para murid-murid. Tibalah harinya, datang Imam Syafi'i, masuk sholat subuh. Syekh, tafadhol, silakan jadi imam Syekh. Beliau maju, rakaat pertama, rakaat kedua. Ya. Selesai rukuk, bangkit, semua sudah siap untuk berkunut. Tiba-tiba Imam Syafi'i ini bablas, langsung ya sujud. Loh, ini piye kerja gitu ya? Gimana nih? Udah capek-capek ngapal kok melendak kunutan. Salam selesai, ditanya sama Imam Ahmad, wahai Syekh, tadi antum lupa ya? Lupa apa enggak? Itu kalau nggak kunut, kan antum biasanya kunut. Ketawa sampai senyum, Mat. Aku tahu kamu sama murid-muridmu itu nggak kunut. Ya. Aku di sini tamu, aku menghormati sohibul bait, makanya aku nggak kunut sama kalian. Allah Akbar. Kalau selevel imam mazhab, Pak, imam mazhab itu apa kriterianya? Hafal Quran harus minimal 300.000 hadis dia hafal. Allah. 300.000 belum, bukan 3 hadis belum. 300.000 hadis minimal dia hafal. Itu toleransinya akan perbedaan begitu besar. Ya. Kita ini siapa? Hafal Quran itu. Ngaku lah, hafal nggak? Tawalu seperti tidak yang ngaku. Kita Quran nggak hafal, 1.000 doang hafalnya. Hadis, ya, jangankan 300.000. Ya. Paling hadis mau makan, mau minum, masuk WC, hubungan suami istri, apa kan? Coba lihat aja. Hadis nggak hafal, Quran nggak hafal, tapi paling belagu, paling sok bener. Kamu nggak mau bid'ah, kamu segala macam, Pak, ya Allah. Siapa lu? Gitu
banyak perpecahan dalam tubuh umat Islam. Ukhuwah Islam, iya. Siap bersatu? Ya. Siap bersatu? Ya. Takbir. Allah Akbar. Sampai saya yang kasih usia. Terakhir, apa kunci kebangkitan umat Islam yang nomor 5? Jihad. Pelan-pelan ngomong jihad. Kalau ngomong jihad itu jangan langsung diidentikan dengan perang, dengan bom-boman, bedil-bedilan, dan jihad itu artinya kerjaan yang bersungguh-sungguh. Indonesia hari ini damai, tidak ada perang, tidak perlu angkat senjata, tidak perlu. Jadi jihadnya apa? Ada yang namanya jihadun nafs, nomor 1. Jihad melawan hawa nafsu. Anak muda para jomblo untuk melawan diri sendiri. Oh, berat itu. Lawan tuh nafsu, melihat yang kinclong dikit, tunjukin pandangan. Ya. Kalau punya istri kan enak, ada yang bagus, datangin ke rumah. Istri kan pahala sedekah, gitu ya. Kalau jomblo datangin siapa? Makanya Browning salah. Kata Rasul demikian, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, wahai para jomblo, kalau Anda sudah mampu ba'ah, ketika Masyaukani ba'ah itu mampu memberikan mahal, mampu menafkahi. Kalau sudah bisa itu dua-duanya, nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah mampu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan membentengi kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi shaum. Kalau tidak bisa baru boleh puasa. Fa innahu lahu rijaun, karena puasa itu perisai. Kalau menikah itu benteng, puasa itu perisai. Benteng sama perisai tuan mana? Benteng. Tuan benteng. Wah Pak Ustaz, saya mampu puasa Pak Ustaz. Insya Allah saya kuat Pak Ustaz. Dengan berpuasa tiap hari Pak Ustaz. Kata jomblo. Antum puasa kan dari subuh sampai maghrib, betul? Syahwat kalau malam muncul gimana? Puasa lagi Pak Ustaz. Mati tau. Bro, nikah habis Pak Ustaz. Mahar. Nah ini nih, saya bahas sedikit ya. Oke, dulu bahasnya. Mewakili. Biasanya faktor kenapa jomblo belum nikah itu ada 2. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor ACC orang tua. Betul? Betul. Nah, yang ekonomi ini ada solusinya. Kan kata Rasulullah, mahar yang paling baik adalah yang mudah dan murah. Tapi hadis itu bukan buat ikhwan. Hadis itu buat akhlak. Jangan cuma menyogokkan sudah kepentingan sendiri. Anak muda, hadisnya berikan mahar yang terbaik. Seperti Rasulullah SAW, Muhammad muda memberikan 20 ekor unta buat Khadijah. Allahu Akbar. Satu unta itu 30 juta, bro. Kalau 20 berarti 600 juta. Kalau anak Jambi ini, pemuda Jambi, mas kawin 600 juta, nggak ada yang kawin di sini. Kalau mampu apa artinya? Ikhtiar, usaha, dia bekerja untuk memberikan mahar terbaik buat calon istri. Kenapa terbaik? Karena mahar itu adalah pengganti setengah hak warisnya perempuan. Ya, perempuan kan hak warisnya setengah dari laki-laki. Separuhnya itu mahar dari suaminya. Makanya suka ngenes ya kadang-kadang kalau mas kawinnya cuma seperangkat peralatan sholat, sedih. Bisa dijual apa? Mukena 100.000. Ya. Makanya akhwat, besok kalau minta mas kawin seperangkat peralatan sholat dan masjidnya. Allah. Takbir. Allah. Ya, masih kan ya? Seperangkat hanya masjidnya. Kenapa bro? Kasihan lah, bro. Antum kasih peralatan sholat. Ya nggak apa-apa, yang penting ridho. Tapi yang ngenes kasihan. Ya. Apalagi sekarang sedang musim maharnya hafalan Quran. Ya nggak apa-apa, juga tapi kasihan lah. Mahar boleh hafalan Quran, tapi juga ada bendanya. Cincin sekilo, gitu kan? Takbir. Allah Akbar. Gitu ya.
Ahwat juga, ya. Yang kedua kan tadi kenapa nggak dapat ACC orang tua? Tadi kan saya bilang jawab Pak ya, kalau ada yang agamanya baik, agamanya baik, terima Pak. Kalau nggak terjadi fitnah yang besar, gitu ya. Ahwat saya mau tanya ke belakang. Kalau ada orang ngelamar kamu, dua orang. Yang pertama orang kaya, ya tapi salah ya. Yang kedua orang miskin tapi soleh. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, kayak soleh nggak ada. Ngarang-ngarang. Saya kasih dua pilihan saja. Ada orang kaya tapi salah, ada orang miskin tapi soleh. Pilih mana? Sebentar, kamu dia aja. Ini apa? Ayo Mbak, ayo deh, ayo Kak. Coba, kaya yang salah atau yang miskin tapi soleh? Nggak ada suaranya, ayo. Ini dilema kan? Saya tahu dilema pasti. Ayo, jawab, bantu saya jawab. Apa? Nggak ada kaya soleh, nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Jangan ngarang-ngarang. Dua pilihannya. Kalau itu pasti jawabannya gampang gitu ya. Kaya salah apa miskin soleh? Miskin soleh, masya Allah, antum selamat. Yang penting soleh, gak usah kaya bro. Alhamdulillah. Seneng banget sih gitu. Yang penting gue soleh. Nah ya, kalau orang soleh, insya Allah bertanggung jawab, menafkahi istrinya, usaha yang giat gitu ya. Yang penting menikah. Ya, kalau antum nggak bisa ngelobi dan mertua, bisa ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi lupa sebenarnya gitu ya. Jihad ya. Jihad yang pertama itu jihad nafs. Yang kedua jihadul mal. Jihad dengan Harta. harta. Orang Islam walaupun ada doanya katanya Rasulullah pengen miskin, tapi jangan diartikan doa itu dengan terlaksana. Maksudnya miskin apa? Rasul dan para sahabat orang-orang kaya, tapi hanya meletakkan harta di ujung kukunya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Semua harta dipakai untuk jihad fisabilillah. Kalau itu boleh, ya. Orang-orang kaya, tapi hartanya dipakai untuk jihad fisabilillah. Antum punya cita-cita pengen jadi orang kaya dan kekayaan yang untuk dakwah, membiayai masjid, pondok-pondok yatim, menyantuni fakir miskin, itu boleh dan wajib bahkan hukumnya. Jihad. Jihadul mal. Yang ketiga jihadul ta'lim. Ini tolabul ilmi. Serius sungguh-sungguh. Cari ilmu apapun ilmunya. Tidak harus semua ilmu agama. Enggak harus semua bercita-cita jadi ustaz. Jangan ustaz semua, jangan. Repotnya cuma satu ini. Masa ngomong semua? Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang militer, ada yang politisi, ada yang pengusaha. Tapi ada Quran di dalamnya. Takbir. Allahu Akbar. Begitu ada pengusaha di Quran, polisi di Quran, tentara Quran, presiden Quran, masya Allah. Masya Allah. Terakhir, kita ini mayoritas muslim 230 juta. Boleh nggak kalau kita mimpi punya presiden Boleh. yang hafal Quran, yang bacaan Qurannya bagus? Ketika Idul Fitri beliau memimpin jadi imam, bacaannya syahdu, dia berkhutbah ke seluruh rakyat Indonesia. Takbir. Pengen nggak bu? Pengen. Masa nggak boleh punya mimpi kita Pak? Kita ini kan mayoritas Pak, 230 juta. Masa nggak bisa menghasilkan seorang politisi yang soleh, hafal Quran, ketika lebaran tiba di Istiqlal dia mimpin sholat, berkhutbah, insya Allah apa yang dia omongin, pemimpin soleh itu kita rakyat samina wa ta'na. Jangan kalau pas baca Al-Fatihah dia salah. Al-Fatihah. Kalau sholat di foto pas sholatnya yang siap doa, ya. Kita pengen seorang pemimpin yang masya Allah, itu kita rindukan Pak. Ya. Kalau saya jadi presiden boleh nggak ini? Boleh. Pengenlah punya pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi umat Islam. Ya, kita berdoa semoga nanti 2024 Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang pemimpin yang hafal Quran, amin. Amin. Yang bisa memimpin sholat berjamaah di masjid, amin. Amin. Yang bisa berkhutbah dan berceramah untuk umatnya, amin. Amin. Yang takut sama Allah, amin. Amin. Yang
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.